Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Dobokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni RSUD Banyumas. Dobokan kali ini bertema tentang pilihan tepat olahraga untuk lansia. Nah, tema ini cocok sekali dengan hari ini, yaitu 9 September 2024 yang diperingati sebagai Hari Nasional dari Olahraga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fariska Amalia STRKEP selaku host pada Dobokan kali ini, dan di samping saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Wahyu, spesialis paru yang akan membagikan informasi terkait olahraga untuk lansia. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat sehat RSUD Banyumas ini kan terdiri dari berbagai rentang usia, gitu dok. Tentu materi ini akan sangat bermanfaat. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu lansia dan bagaimana perubahan yang ada pada tubuh kita ketika memasuki masa lanjut usia. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi sobat sehat, lansia itu adalah orang lanjut usia. Artinya orang yang berumur lebih dari 60 tahun sampai dengan meninggal. Artinya orang-orang yang di bawah 60 tahun itu belum disebut sebagai lansia. Jadi saya belum lansia, Bapak. Kita belum dok. Nah, jadi untuk perubahan yang terjadi pada orang dengan lansia ya atau pasien lansia itu akan mengalami beberapa penurunan dari fungsi organ. Ya, dari mulai panca indera misalnya penglihatan sudah mulai kabur, ya kan, harus menggunakan kacamata yang tadinya minus, kacamatanya lama-lama jadi plus atau silindik ya. Atau kemudian pendengaran mulai berkurang, kemudian indera pengecap berkurang, kemudian kulit mulai elastisitasnya menurun, ya kan, mulai kering, kurang air, terus kemudian mulai keriput, kemudian misalnya di otot-otot juga mulai mengecil, kadang lemah gitu, kekuatannya berkurang, di sendi juga suka nyeri, ya kan, kemudian tulang-tulang bisa keropos, kemudian untuk organ dalam misalnya fungsi jantung dan paru juga, jantung terutama pembuluh darah mulai ada pengapuran, penebalan pembuluh darah yang berefek terjadinya darah tinggi, kemudian terjadi gagal jantung. Pada paru-paru juga kapasitas total untuk oksigen juga berkurang, elastisitas paru juga menurun, ya kan. Terus kemudian jadi hampir secara endokrin juga resiko terjadinya hiperglikemia atau DM juga tinggi gitu. Jadi intinya pada lansia ini merupakan fase kehidupan yang memang mengalami banyak resiko terjadinya penyakit degeneratif, Mbak, anak penuaan. Ini seperti itu, Mbak. Jadi organ-organ mulai menurun semua, ya, gitu. secara alami, secara sunatullah lah, memang secara sunatullahnya menurun gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan dari sahabat sehat di rumah, ini kan banyak mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu dok. Apakah kalau orang lansia itu harus banyak istirahat dibandingkan dengan olahraga? Menurut dokter bagaimana? Ya, jadi itu gaya hidup atau namanya sedentary lifestyle ya. Artinya kalau istilah sekarang tuh istilahnya kaum rebahan, jadi kebanyakan rebahannya kan, generasi sambil lihat-lihat ya, lihat medsos sambil rebahan sambil ngemil. Nah, itu sebenarnya itu gaya hidup yang tidak baik, Bapak. Jadi itu yang banyak rebahan itu baik semua usia itu tidak baik untuk kesehatan. Karena apa? Karena hidup itu harus bergerak, dan tandanya orang hidup adalah bergerak, Bapak. Artinya kalau semakin banyak istirahat atau kurang gerak, maka tadi resiko penyakit-penyakit degeneratif akan sangat tinggi resikonya. Bisa terjadi nanti penyakit jantung, gula, hipertensi ya, dan lain-lain. Nah, ada istilah lebih baik duduk daripada tidur, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik berjalan daripada berdiri, dan lebih baik berjalan 2 langkah daripada hanya berdiri, dan lebih baik lagi berlari. Artinya dari istilah itu dapat disimpulkan bahwa kita lebih baik bergerak, ya kan, berolahraga. Gitu. Nah, untuk individu kan beda-beda, Bapak. Mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing
lansia. Jadi memang tidak semua lansia sama, ya kan kadang ada yang lansia dengan beberapa komorbid, penyakit komorbid, ada juga yang lansia yang memang termasuk sehat dalam tanda kutip seperti itu. Lalu untuk manfaat dari olahraga sendiri untuk lansia itu apa saja nih, Dok? Ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, manfaatnya sebenarnya sangat banyak. Paling penting adalah yang pertama itu mencegah atau memperlambat proses penuaan. Ya termasuk tadi proses penuaan itu bisa misalnya kerutan muka, kulit kering, keriput, termasuk sendi. Jadi yang pertama itu mencegah atau memperlambat proses penuaan sel-sel tubuh. Yang kedua, karena kalau usia udah tua itu untuk regenerasi selnya sudah lambat dan bahkan tidak ada. Jadi makanya terjadinya kerusakan-kerusakan sel akan semakin besar. Yang kedua, memperkuat fungsi paru dan jantung. Jadi nanti ada beberapa olahraga yang memang fungsinya untuk memperkuat jantung dan paru. Kemudian memperkuat sendi-sendi dan tulang otot. Jadi artinya supaya apa? Kualitas hidup pada lansia itu lebih baik. Artinya kualitas hidup yang baik itu bagaimana? Yaitu pada saat lansia usahakan kita seperti sebisa mungkin seperti masih muda. Artinya jangan Jiwanya sampai muda, ya jiwa muda ya kan ya, secara fisik muda. Artinya jangan sampai kita di usia tua harus atau tidak bisa aktivitas, kemudian hanya di kursi roda kan seperti itu, Bapak. Jadi paling tidak bisa melihat cucu atau bisa bermain dengan cucu tanpa hambatan, mungkin itu. Berarti banyak sekali manfaat dari olahraga itu nih, Dok. Sebenarnya banyak. Ini tergantung nanti disesuaikan dengan jenis olahraganya. Mungkin dari jenis-jenis olahraga ada rekomendasi dari dokter yang tepat atau efektif juga untuk lansia? Ya, jadi secara umum, secara general kalau untuk lansia itu memang olahraga apapun termasuk sebenarnya ya kalau untuk secara umum sih semua olahraga bisa, tapi paling bagus memang misalnya berjalan kaki itu kan olahraga paling murah. Ya kan Bapak, cuma modalnya enggak ada ya. Cuma pakai kaki aja. Nah itu kalau tadi disesuaikan, intinya semua disesuaikan dengan kemampuan. Artinya pada lansia itu intensitasnya harus rendah dulu, kemudian jangan sampai mendadak ya. Jadi artinya harus perlahan-lahan ya kan, bertahap. Jadi jangan langsung ke level yang baru, misalnya langsung yang berat gitu. Kalau bisa jangan ya. Terus kemudian bisa berjalan kaki, bisa juga bersepeda, ya kemudian bisa juga berenang. Itu berenang juga bagus. Kemudian ya dengan catatan bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang nanti percuma. Kemudian itu semua itu untuk kardio, Mbak. Jadi kardio itu supaya fungsi jantung dan parunya kuat. Itu yang olahraga tadi itu fungsinya kardio. Tapi tidak kalah penting juga olahraga yang sifatnya resisten. Artinya seperti olahraga alat beban. Jadi ya kalau di masyarakat kadang sepertinya angkat beban itu dihindari ya pada misalnya. Ya khawatirnya patah lah, itulah sebenarnya tidak kalau dituntun oleh trainer yang mumpuni, Mbak. Jadi artinya kenapa? Karena itu sangat baik, terutama untuk melatih kekuatan otot sendi, tulang-tulang. Jadi dengan latihan beban itu otot-otot akan kuat, menghindari atau mencegah terjadinya tadi osteosarkopenia. Jadi jangan sampai cepat kendor, lemah seperti itu. Berarti banyak banget pilihannya. Ya, jadi intinya pilihannya banyak. Bahkan kalau yang sudah terlatih itu main futsal pun mungkin masih kuat ya kan. Kalau beberapa orang ya main basket, yang sebenarnya olahraga yang pada umumnya sih sebenarnya kurang baik untuk lansia, tetapi beberapa lansia itu masih bisa gitu loh. Jadi memang tergantung latihan. Iya. Lalu untuk kriteria aktivitas fisik yang dapat memenuhi kebutuhan para lansia seperti apa, Dok? Mungkin dari segi waktu pelaksanaan harus berapa kali dalam seminggu atau juga berapa lama? Iya. Jadi kalau saya sarankan sih untuk lansia itu tetap harus minimal ada temannya. Karena jangan sampai sendirian, khawatirnya trauma, cedera gitu kan, tidak ada yang tahu. Misalnya karena keseimbangan pada lansia kan kadang sudah terganggu, misalnya jatuh ya kan. Jadi minimal ada temannya. Syukur-syukur punya trainer, Bapak. Jadi harus ada yang melatih, mendampingi. Karena dibutuhkan latihan yang berulang-ulang dengan intensitas rendah tetapi sering, Bapak. Ya itu bisa diatur, bisa seminggu 2 kali, 3 kali, yang penting teratur gitu.
Yang penting teratur Iya. dan kita mampu gitu. Dan mampu semampunya, jangan sampai dipaksakan gitu. Oke. Lalu apa ada kondisi khusus dok yang memerlukan konsultasi dokter dalam pemilihan olahraga? Ya, jadi tidak semua olahraga memang diterapkan pada semua individu ya. Jadi tergantung individunya, kemampuannya. Dan pada lansia sendiri memang kadang satu orang itu mempunyai beberapa komorbid. Misalnya dia punya penyakit jantung gitu ya. Penyakit jantung otomatis olahraga disesuaikan. Atau misalnya penyakit-penyakit paru ya. Misalnya contohnya pasien PPOK, penyakit paru obstruksi kronik itu PPOK itu jika misalnya terlalu olahraga yang berat, dia akan tidak mampu, dia akan muncul sesak ya kan. Nah itu juga harus disesuaikan pada beberapa derajat. Jadi derajat pada pasien PPOK aja kalau yang derajat berat, mungkin olahraganya hanya seperti ini aja. Jalan-jalan santai Hanya saja di ringan ya, nih, hanya di Dok. kursi gitu. Jadi nggak bisa yang kayak naik sepeda, ini mungkin tidak bisa. Jadi lah yang kondisi-kondisi dengan penyakit komorbid itu mungkin konsultasi dulu ke dokter ahlinya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan sahabat sehat memiliki masalah atau kondisi atau penyakit mungkin bisa dikonsulkan terlebih Iya, dahulu. tergantung jadi jangan sampai salah memilih olahraga, nih, Dok. betul. Jadi jadinya kan olahraganya juga nyaman, tubuh Iya. kita juga mampu, kita juga jadi lebih Iya, sehat nih betul. Dok. Lalu untuk mungkin ada tips untuk menguatkan tubuh di usia lanjut nih Dok. Iya itu tadi bahwa tips Selain dari saya berolahraga mungkin ada tips lain. yang jelas healing loh. Nah, healing betul sekali nih. Itu secara ini Sehat jiwa raga sehat jiwa raga. jadinya. Artinya dengan memang dengan berolahraga itu sebenarnya sudah seperti healing juga, bahwa dia tuh memacu hormon stres selain adrenalin, endorfin, jadi kesenangan, makanya bugar, sehat secara raga, jiwanya juga sebenarnya ikut sehat sebenarnya kalau tercapai dengan baik seperti itu. Jadi olahraga juga senang asal dilakukannya dengan apa ya, kesenangan, misalnya bersama teman-teman, bestie gitu kan, itu akan lebih kumpul-kumpul, asik ya kan, bareng-bareng sambil olahraga. selfie. Tapi itu yang muda tuh. Yang usia lanjut Usia lanjut juga ada perkumpulan olahraga. ya mungkin kalau sama teman-teman senasib biasanya seumuran. ya seumuran, itu artinya dia akan nyaman, akan euforinya dapat itu. Ya, karena senasib Sefrekuensi lah ya. sefrekuensi Iya. betul. Nah, itu tadi penjelasan mengenai olahraga, pilihan olahraga yang sangat tepat untuk lansia, Nggi. Baik, terima kasih sekali Ya, Dokter Wahyu sama-sama, atas Bapak. materinya, atas Iya. waktunya. Demikian obrolan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat sehat RSUD Banyumas. Sampai jumpa pada tema-tema berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.